Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Eri Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Sumiati selaku anggota kelompok tani Margo Lestari. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu aktif di kelompok tani Margo Lestari. Alhamdulillah saya aktif di kelompok tani Margo Lestari, Desa Pampong, Kecamatan Kejopong, Kabupaten Purbalingga. Di kelompok tani sekarang ada kegiatan apa ya, Ibu? Saat ini lagi ada kegiatan pemasangan mulsa untuk tanaman cabai, Mas. Yang mau ditanam seperti apa, Ibu? Cabai merah. Begitu ya. Tuh. Maaf, Ibu, saya mau bertanya tentang peran kelompok tani. Monggo. Ibu, kelompok tani itu kan memiliki 3 peran utama ya. Coba Ibu sebutkan. Yang pertama itu kelompok tani sebagai kelas belajar, sebagai wahana kerja, yang kedua, dan yang ketiga sebagai unit produksi. Bisa Ibu jelaskan peran kelompok tani satu persatu? Ini sepengetahuan saya ya, Mas. Yang pertama itu sebagai kelas belajar. Kelompok tani itu berperan sebagai tempat belajar bagi anggotanya, baik melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, maupun praktek lapangan yang dilakukan bersama. Di dalam kelompok petani itu kita bisa saling bertukar pengalaman, mengetahui teknologi baru, dan belajar manajemen usaha tani sehingga kemampuan mereka meningkat. Untuk yang kedua, sebagai wahana kerja sama, kelompok tani menjadi wadah untuk saling bantu sesama anggota kelompok tani, misalnya dalam penggunaan alat, tenaga kerja, atau pengadaan sarana produksi secara bersama. Kerjasama dalam kelompok juga memudahkan koordinasi dengan penyuluh pemerintah dan lembaga lain sehingga akses informasi, bantuan, dan pasar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga sebagai unit produksi ya, Mas. Kelompok tani itu berfungsi sebagai unit usaha yang mengelola kegiatan produksi pertanian secara kolektif. Misalnya dalam pengadaan bibit, pengolahan lahan, dan pemasaran hasil. Dalam mengelola usaha secara berkelompok, biaya produksi dapat ditekan, skala usaha menjadi lebih efisien, dan pendapatan petani pun bisa meningkat dengan baik, seperti itu. Gitu ya, Bu. Berarti kesimpulannya ini kelompok tani memiliki peran yang sangat penting, itu. Betul sekali. Kelompok tani tidak hanya menjadi tempat belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjadi wadah kerjasama yang mempermudah akses terhadap sumber daya informasi dan pasar. Selain itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi, mampu meningkatkan efisiensi usaha dan mendapatkan melalui pengolahan secara bersama. Dengan demikian, keberadaan kelompok tani sangat mendukung kemajuan dan kemandirian petani. Betul. Oh iya, Ibu, ini ada pertanyaan lagi tentang kelompok tani. Ibu, menurut pendapat Ibu, apakah tujuan dibentuknya KWT Margo Lestari ini sudah tercapai saat ini? Kalau menurut saya tujuan secara keseluruhan sih belum mencapai ke arah yang sempurna ya, Mas. Cuma secara keseluruhan saya rasa sudah cukup efektif dan tercapai. Awalnya tujuan kami di sini ibu-ibu ini membuat KWT Margo Lestari itu supaya kami ibu-ibu yang di sini itu punya kegiatan yang positif, yang misalkan rumah dengan pekarangannya agak luas bisa ditanami oleh tanaman biar tidak terlihat kosong. Untuk saat ini sih bisa dilihat sendiri ya, Mas, hampir setiap rumah anggota sudah
hijau sudah banyak ditanami sayuran meskipun belum 100%, tapi kemandirian pangan keluarga kami sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum ada kelompok tani ini, seperti itu. Terus kegiatan apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh anggota itu? Untuk kegiatan yang paling terasa manfaatnya itu seperti pelatihan pengolahan hasil panen. Kalau untuk cuma menanam, kadang kalau panen bahkan harganya itu rendah mas, tapi setelah diajarkan membuat produk olahan seperti keripik atau sambal, kami jadi punya nilai tambah. Selain itu, bantuan bibit dan pupuk cair dari pemerintah juga sangat membantu mengurangi biaya dapur kami setiap harinya. Terus apa hambatan terbesar kelompok dalam mencapai tujuan dan bagaimana cara mengatasinya itu? Untuk hambatan terbesar yang kami hadapi biasanya itu di pemasaran produk mas, sama konsistensi waktu ibu-ibu, karena kan ibu-ibu tuh banyak sekali urusan ya, bukan hanya mengurus tanaman, bisa rumah tangga juga kan harus diurusi juga ya mas. Makanya kami itu hambatannya itu. Kemudian cara mengatasinya, kami di KWT Margo Lestari menerapkan sistem piket mas di kebun bibi desa dan menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau Facebook untuk memasarkan produk olahan secara bersama-sama, jadi tidak jalan sendiri-sendiri mas. Begitu ya. Ibu seberapa puas Ibu menjadi bagian dari kelompok ini dalam hal menambah ilmu dan pengetahuan Ibu? Kalau seberapa puasnya sih alhamdulillah puas mas. Secara ilmu saya yang tadinya tidak tahu cara fermentasi atau cara tanam yang benar, sekarang sudah menjadi lebih paham. Secara penghasilan meskipun belum besar, tapi setidaknya uang belanja yang tadinya buat beli cabai, beli sayur bisa ditabung karena sudah diambil dari kebun sendiri. Kebersamaan di sini juga bikin kami lebih semangat karena bisa saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, seperti itu mas. Gitu ya. Oke Bu, mungkin seperti itu pertanyaan yang mungkin saya utarakan ke Ibu. Selebihnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa mas, sama-sama.